Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Inovasi Kewarganegaraan tahun 2021 pada cabang Lomba Esai. Perkenalkan, saya Putri Aining Tias, mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Golek Kencono Mobile Phone Based Game sebagai media untuk meningkatkan manner karakter pada generasi muda melalui nilai luhur Panji Asmorobangun. Poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama mengenai kesadaran budaya pada generasi muda, yang kedua mengenai manner karakter, yang ketiga mengenai pendidikan, dan yang terakhir mengenai Golek Kencono Mobile Phone Based Game. Bagaimana sih kondisi kesadaran budaya remaja pada saat ini? Memang remaja pada saat ini kurang memahami kekayaan budaya daerahnya sendiri. Mereka lebih bangga jika bisa mempelajari budaya asing. Akibatnya berdampak pada degradasi moral kaum muda itu sendiri. Dan minusnya manner karakter atau karakter sopan santun pada remaja itu sendiri. Hal tersebut dikuatkan hasil observasi penulis di SMPN 2 Grogol. Ibu Sari Dewi selaku guru BK SMPN 2 Grogol menyatakan bahwasanya memang peserta didik saat ini kurang memperhatikan pentingnya karakter sopan santun. Hal tersebut tervisualisasikan ketika menghubungi guru melalui media online, sekaligus menyela perintah-perintah guru dan memanggil temannya dengan umpatan kotor. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa guru BK pada saat ini dalam memberikan layanan informasi kurang berjalan secara maksimal karena siswa kurang ada respon ketika layanan berlangsung. Padahal untuk mewujudkan pembangunan nasional diperlukan pemuda yang mempunyai moral, salah satunya karakter sopan santun. Apa sih itu karakter sopan santun? Sopan santun adalah pengetahuan yang berhubungan dengan penghormatan melalui sikap, perbuatan, atau tingkah laku, menurut pendapat Juwita tahun 2017. Pentingnya perilaku sopan santun dikuatkan juga oleh pendapat Likona dalam Fartahil Wardah dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyatakan salah satu nilai moral dasar yang harus dimiliki oleh manusia adalah karakter sopan santun. Oleh sebab itu, karakter sopan santun seharusnya menjadi awal menjadi manusia sesungguhnya. Karakter merupakan hasil dari kebiasaan, maka perlu dibiasakan oleh kaum muda itu sendiri. Apa sih peran generasi muda saat ini? Generasi muda saat ini perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai kondisi. Manner karakter merupakan modalitas untuk menjawab era reality. Jangan pernah ada tulisan sejarah bahwa Indonesia kehilangan budayanya dan karakter sopan santunnya. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sebuah wadah yang bernama pendidikan. Dunia pendidikan harus mampu berperan aktif menyiapkan sumber daya manusia terdidik, menurut pendapat Suyitno pada tahun 2012. Pendidik adalah penggerak peserta didik sebagai ujung tombak pendidikan. Salah satunya guru BK yang harus mengatasi urgensi kondisi saat ini dengan berinovasi melalui media agar siswa tetap produktif di tengah pembelajaran daring. Inovasi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi siswa saat ini. Siswa saat ini tidak terlepas dengan namanya smartphone, maka inovasi itu bisa melalui smartphone itu sendiri. Salah satunya inovasi yang bisa kita gunakan adalah Golek Kencono Mobile Phone Based Game atau game Golek Kencono yang bisa diakses secara offline di Android. Permainan ini bertujuan untuk meningkatkan manner karakter pada kaum muda. Mengapa harus secara offline? Karena agar bisa dijangkau oleh siswa dimanapun dan kapanpun dan tidak boros akan kuota internet dan tidak membutuhkan koneksi sinyal yang kuat. Golek Kencono dipilih sebagai nama game karena mempunyai makna. Golek itu kan dalam bahasa Jawa mencari, sedangkan Kencono adalah emas. Diibaratkan pemuda saat ini mencari suatu hal yang berharga untuk dirinya sendiri dan sesama. Golek Kencono juga merupakan boneka emas yang dimiliki oleh Dewi Sekartaji yang ada pada cerita naskah Panji. Dalam game ini mengambil tokoh yang bernama Panji dengan harapan siswa mampu meneladani karakter atau nilai luhur yang terdapat pada diri Panji Asmorobangun. Lalu siapa sih Panji Asmorobangun itu? Panji Asmorobangun itu merupakan tokoh ikonik daerah Jawa Timur, khususnya Kediri.
Panji Asmarobangun ialah seorang ksatria putra dari Raja Kahuripan yang mempunyai perilaku yang dapat dijadikan teladan. Memang Panji Asmarobangun dikenal dengan kisah asmaranya bersama Dewi Sekartaji. Namun pada kali ini kita mengambil nilai luhur atau karakter luhur yang ada pada Panji Asmarobangun itu sendiri. Karakter luhur yang dimiliki Panji Asmarobangun beberapa di antaranya menurut pendapat Nur Cahyo pada tahun 2018, setia dan menghormati sesama, ramah dan sopan terhadap sesama, taat kepada orang tua. Hal tersebut sesuai dengan indikator sopan santun dalam pendapat Kurniasi dan Sani dalam Kurniawan dan kawan-kawan tahun 2019. Di antaranya sopan santun mempunyai indikator menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, kotor dan takabur, dan tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat. Nilai luhur tersebut dimasukkan dalam soal pengembangan atau soal tantangan yang ada dalam game Golek Kencana itu sendiri. Berikut ini merupakan prototipe dari permainan Golek Kencana. Karena Golek Kencana ini mengambil tokoh yang bernama Panji Asmarobangun, dan Panji Asmarobangun ialah seorang yang suka berpetualang, maka dalam permainan ini tokoh tersebut juga berpetualang dari Kingdom 1, kerajaan satu ke kerajaan lainnya, atau kita sebut pos. Di permainan ini terdapat 3 kingdom. Yang pertama kingdom biru yang memuat nilai luhur, setia dan menghormati sesama. Yang kedua kingdom merah yang terdapat nilai pengembangan, ramah dan sopan terhadap sesama. Dan yang ketiga kingdom emas yang memuat nilai taat kepada orang tua, terutama ibu. Tata cara permainan game Golek Kencana ini, yang pertama siswa nanti mengunduh aplikasi Golek Kencana yang telah di-share oleh guru BK melalui WhatsApp group. Selanjutnya, siswa nanti membuat akun dengan mengisi biodatanya, dan siswa nanti akan masuk pada tampilan permainan. Pada tampilan permainan ini, siswa mengisi password dan username, dan selanjutnya menekan tombol start. Nah, permainan ini terdapat seorang tokoh, dan tokoh tersebut akan berjalan. Tugas siswa nanti menghindari duri di sepanjang perjalanan. Itu menjadi tantangan tersendiri ya. Nanti kalau menghindari duri berarti kembali ke posisi sebelumnya. Nah, pada masing-masing kingdom nanti membuat soal tantangan atau soal pengembangan untuk meningkatkan perilaku sopan santun pada siswa. Siswa nanti menjawab soal pengembangan dengan opsi ya atau tidak, disertai dengan alasan yang sesuai kondisi siswa tersebut. Siswa yang telah berhasil menyelesaikan tantangan di kingdom pertama maka akan melanjutkan pada kingdom berikutnya sampai selesai. Apabila dalam perjalanan menuju kingdom permain tersebut terkena duri, maka mengulangi dari awal. Tapi jika setelah melalui kingdom kedua siswa tersebut terkena duri, pemain tersebut terkena duri, maka akan kembali ke kingdom sebelumnya. Seperti itu. Dalam permainan ini, pemain mempunyai 3 kesempatan untuk bermain. Apabila 3 kesempatan itu sudah habis, maka dinyatakan game over dan kembali ke awal. Setelah semua kingdom sudah dilewati dan sudah menyelesaikan tugas di masing-masing kingdom, maka tugas seorang pemain itu mengisi pertanyaan refleksi di akhir permainan. Jadi dalam permainan ini, guru BK juga mengetahui seberapa persentase perilaku sopan santun yang dimiliki oleh generasi muda, dan guru BK juga mengetahui kondisi atau unek-unek yang ada pada generasi muda itu sendiri. Produk ini nanti selanjutnya akan diuji ahli dan uji pengguna, dan tulisan ini akan dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi. Dan untuk mensosialisasikan game Golek Kencana ini, maka penulis akan observasi dan akan mensosialisasikan melalui MGBK SMP Kabupaten Kediri. Kesimpulannya adalah pemuda milik masa depan dan pengelolaannya melalui pendidikan. Mempunyai manner karakter dan mampu berinovasi merupakan bagian dari pemuda yang memiliki peran dalam pembangunan nasional. Melalui game Golek Kencana, harapannya karakter sopan santun pada generasi muda bisa meningkat. Selain itu, game Golek Kencana ini bisa digunakan agar siswa mampu bijak menggunakan smartphone di tengah pembelajaran daring berlangsung. Bagi orang tua dan pendidik perlu intensitas maksimal mengenai pendampingan pada saat penggunaan smartphone pada remaja. Generasi muda saat ini merupakan seorang Panji Indonesia yang meningkatkan kualitas dirinya untuk kemajuan bangsanya.
Mangan kupat jangane santen, menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK, salam inspiring.